Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusnul Badri dari kelas 3A Prodi Penjaskesrek Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat belajar motorik, kemudian proses dan tujuan, kemudian tahap belajar motorik dan perkembangan belajar motorik. Yang pertama yaitu manfaat belajar motorik. Manfaat belajar motorik ini berguna untuk yang pertama agar atlet dapat memperoleh kemampuan atau keterampilan, kemudian berlatih untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Contohnya yaitu ketika atlet sudah mempunyai kemampuan, kemudian dia berlatih dan terus berlatih, maka kemampuan atau keterampilan tersebut akan meningkat apabila dia melakukan latihan secara konsisten. Kemudian yang kedua yaitu contohnya memberikan perubahan yang permanen. Maksudnya yaitu ketika kita memiliki kemampuan lalu kita berlatih sehingga kita mendapatkan kemampuan tersebut secara permanen untuk kita karena kita sering berlatih setiap hari. Contohnya yaitu seperti cara berjalan ketika kecil. Ketika kita kecil kita berlatih berjalan sehingga bisa berjalan sampai sekarang yaitu secara permanen. Yang ketiga yaitu meningkatkan koordinasi antar persepsi dan tindakan secara baik dan benar. Melalui kegiatan belajar motorik ini kita bisa mengetahui antara koordinasi dengan para teman-teman ketika sedang berolahraga dengan secara baik kemudian benar. Kemudian yang kedua yaitu proses dan tujuan. Proses dan tujuan motorik ini meliputi dua pokok yaitu pengendalian, koordinasi, kemudian pengaturan kondisi fisik. Ada juga faktor yang mempengaruhi motorik ini yaitu yang pertama fisiologi, yang kedua psikis. Faktor yang mempengaruhi ini fisiologi tersebut yaitu maksudnya asupan atau keadaan tubuh seseorang sehingga dia mampu melakukan gerakan-gerakan motorik secara baik dan benar. Kemudian ada secara psikis yaitu mental. Bagaimana mental seorang atlet bisa dibangun agar bisa melakukan pertandingan-pertandingan dengan mental yang cukup kuat sehingga tidak gampang down apapun situasinya. Kemudian yaitu untuk hasil mendapatkan sesuatu gerakan yang baik, kita harus melakukan latihan secara intensif, secara rutin, sehingga kemampuan kita sebagai seorang atlet yang mulanya segini menjadi segini akibat latihan yang terus-menerus kita lakukan secara intensif. Dan jangan lupa juga untuk mengatur pola makan, karena mengatur pola makan sangat penting. Kemudian mengatur pola tidur. Kemudian ada lagi tahap belajar motorik. Tahap belajar motorik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kognitif, asosiatif, dan otomatis. Yang pertama yaitu kognitif. Tahap belajar motorik kognitif ini ditandai oleh usaha terutama pelaku untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tetap. Contohnya yaitu ketika seorang atlet ingin mempunyai kemampuan yang baru, misalnya semula ia tidak bisa melakukan jump shot service sehingga dia terus menerus latihan sehingga dia bisa melakukan jump shot service. Kemudian yang kedua yaitu asosiatif. Asosiatif adalah permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. Maksudnya di sini yaitu bagaimana tahapan awal seorang siswa melaksanakan tugas motorik atau gerak yang dia lakukan sehingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, kemudian dia mampu menyesuaikan diri dari keterampilan yang dia punya. Kemudian otomatis yang ketiga. Otomatis yakni penampilan mencapai tingkat kecakapan yang paling tinggi dan telah menjadi otomatis. Karena kita melakukan usaha untuk latihan,
kemudian kita menghabiskan waktu untuk latihan, dan kita mencari latihan-latihan baru, gerak-gerakan baru, sehingga menciptakan dan mendapatkan tingkat kecakapan yang cukup tinggi atau paling tinggi yang kita dapatkan. Itulah buah hasil daripada latihan yang telah kita lakukan secara intensif dan rutin. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini dibagi menjadi dua bahagian, yaitu motorik kasar dan juga motorik halus. Pertama, kita bahas tentang motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan yang menggunakan otot-otot besar, tidak begitu menekankan ketepatan dan banyak menggunakan anggota tubuh. Contohnya yaitu lari, lompat, dan lempar. Maksud dari motorik kasar ini yaitu kita menggunakan otot-otot besar kita untuk bergerak. Contohnya di dalam cabang olahraga adalah lari, kemudian lompat, lempar, dan juga tinju. Dia menggunakan semua otot-otot untuk bergerak, makanya disebut dengan motorik kasar. Kemudian yang kedua yakni motorik halus. Motorik halus ini didapat setelah melakukan proses belajar. Pengertian dari motorik halus adalah motorik halus merupakan gerak yang sangat tepat dan akurat, serta menggunakan otot-otot yang lebih kecil dan cenderung manipulatif. Motorik halus ini berbeda sangat jauh dengan motorik kasar. Ketika kita melakukan gerakan motorik halus, kita tidak memerlukan gerakan-gerakan daripada otot yang besar, atau kita tidak perlu menggerakkan seluruh anggota bagian tubuh kita. Contohnya, yakni ketika kita sedang menjahit. Ketika kita sedang menjahit, yang bergerak hanya tangan. Berbeda dengan motorik kasar. Ketika kita melakukan gerakan motorik kasar, kita menggunakan semua anggota badan dan otot-otot yang lebih besar. Sedangkan motorik halus ini hanya menggunakan sebagian otot-otot kecil dan dia lebih cenderung ke arah manipulatif. Contohnya yaitu menggunting, menulis, memasukkan benang ke jarum, menembel, dan lain-lain. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya berkata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.